Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar? Semoga dimanapun Anda berada dalam lindungan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan selamat datang ikhwan akhwat di acara Sahur Bersama Tokoh, dan alhamdulillah hari ini kita mendatangi Pondok Pesantren Al-Hikam bersama pembinanya langsung, pemimpinnya Kiai Haji Yusron Sidki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Kiai? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Masih ingat saya Kiai dulu ngaji sama Kiai di sini. Oh iya, itu mau ngasih keberkahan untuk saya. Allah, Masya Allah. Ikhwan akhwat, ini pesantren mahasiswa Al-Hikam ini. Pesantren letaknya di belakang Universitas Indonesia. Kebanyakan yang menyantri di sini mahasiswa-mahasiswa ya. Jadi sambil belajar ilmu umum di Universitas Indonesia, mereka juga belajar agama di sini. Masya Allah, sangat bermanfaat sekali. Jadi amin. Dunia akhirat dapatnya ya. Amin. Masya Allah. Program berapa tahun di sini Kiai kurang lebih? Program di sini 4 tahun. 4 tahun di sini. 4 tahun. Jadi kita harapkan yang masuk dari tahun pertama dia kuliah, kemudian dia selesai skripsi, dia menyelesaikan kegiatan pesantren di sini. Oh, ajib. Masya Allah. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Muhammad Yusron Sidki ini merupakan anak dan penerus juga daripada Kiai Haji Hashim Muzadi. Barangkali ikhwan akhwat masih ingat almarhum Kiai Haji Hashim Muzadi dulu sempat menjadi ketua PBNU ya Kiai, pengurus besar Nahdlatul Ulama tahun 2000 sampai 2010 kurang lebih 10 tahun memimpin Nahdlatul Ulama. Masya Allah, termasuk ulama yang karismatik, ulama yang disegani bahkan oleh umat muslim dan umat non muslim di Indonesia, ulama yang mempersatukan umat Islam di Indonesia. Masya Allah, termasuk ulama persatuan kayaknya pada saat itu. Masya Allah. Ya Rob. Masya Allah. Mudah-mudahan langkah beliau, perjuangan beliau dilanjutkan oleh Kiai Yusron pada saat ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Dilanjutkan oleh Rasil. Amin. Ya Allah, kangen. Barusan lewat makamnya Kiai Haji Hashim. Oh iya. Terima kasih. Mampir dulu sebentar, Fatihah, kemudian ke sini. Masya Allah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kiai, boleh sedikit cerita dong gimana Abah Kiai sebagai anak atau sebagai murid, bagaimana melihat Abah pada saat masih hidup? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Mas Isa, kemudian para pemirsa dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah berkenan silaturahim di Pesantren Mahasiswa Al-Hikam Depok. Tadi pertanyaannya bagaimana kesan kami selaku keluarga tentang Abah Hashim Muzadi ya. Sebenarnya ketika ditanya tentang ingatan kami bersama almarhum, khususnya saya tidak banyak. Jadi saya mulai kecil itu sudah sering sekali ditinggal karena kesibukan yang amat sangat padat. Kalau saya bangun, beliau sudah berangkat ngaji subuh. Kemudian kalau saya sudah tidur, itu beliau belum pulang. Jadi paling ketika malam-malam itu terdengar suaranya Abah datang gitu. Justru ketika yang paling teringat ya, kenangannya paling intens bersama almarhum itu pada 7 tahun terakhir, mulai 2011 hingga beliau wafat 2017. Sekarang ini berarti tahun wafatnya beliau yang kelima. Nah, kesan kami bersama beliau itu ada sofa unniyah. Jadi saya melihat ada ketulusan. Ini tentu saya tidak, mudah-mudahan ini saya bercerita tidak ingin mencari cashback untuk saya sendiri. Bisa jadi kan gitu, saya memuji ayah-ayah saya biar nanti turun ke saya kemuliaannya gitu. Saya dapat
poin lah gitu ya. Ya mudah-mudahan kayak gitu, mudah-mudahan kayak gitu. Iya, Gus. Kita mengambil pelajaran. Iya, pasti, insya Allah. mudah-mudahan gitu ya. Jadi tanpa berupaya melebih-lebihkan, Abah itu punya ketulusan. Jadi saya melihat beliau itu ketulusan, tulus juga sabar. Ya. Nah, selain kesabaran juga ketulusan. Saya jadi ingat ya hadis Nabi Muhammad SAW, ad-dinu an-nasihah. Qala liman lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Jadi ad-dinu an-nasihah. Saya ketika membaca di syarah hadis ya, syarah hadis arba'in, beliau nambahin jadi 50. Itu hadis ini beliau tafsirkan dengan agama itu adalah ketulusan. Jadi an-nasihah itu bukan agama adalah nasihat, karena bentuknya itu ad-dinu an-nasihah. Bentuknya itu sifat mausuf. Bukan mubtada' khabar. Nah, bedanya apa kalau kita memaknai sifat mausuf sama mubtada? Ya kalau misalnya agama nasihatun, agama adalah sebuah nasihat. Tapi kalau agama an-nasihatu, saya merasa kurang cocok. Agama dan nasihat. Kenapa? Karena setelahnya datang qala liman lillahi, masa nasihat agama nasihat untuk Allah, itu kan nggak ketemu gitu. Betul. Iya kan, nggak ketemu. Kemudian ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah sebuah ketulusan, ketulusan dalam beragama. Nah, ketulusan kepada siapa kepada siapa Nabi Muhammad SAW? Kemudian dijawab oleh Nabi, ketulusan kepada mengabdi kepada Allah, ketulusan kepada berpegang kepada Al-Quran, kemudian ketulusan kepada iktida atau mengikuti Nabi Muhammad SAW, dan ketulusan kepada para pemimpin orang Muslim. Wa amatihim, dan juga ketulusan kepada rakyat-rakyat. Nah, ini saya melihat begitu karena begini. Benar bahwa ayah saya pernah menjadi bagian dari pemerintahan. Itu pun di akhir-akhir hayat beliau, dan memang ada tugas yang beliau perlu untuk perjuangkan di sana. Dan saya juga perlu sharing bahwa Abah itu kalau mau mengambil keputusan atau langkah besar dalam hidup, itu biasanya minta istikharah guru-gurunya. Ini punya guru gitu ya? Iya, jadi Abah itu sejak kecil ya. Ini kalau kita lihat di dalam biografi beliau ya. Itu suka didatangi orang yang kita tidak pernah tahu dia siapa. Sampai beliau mau wafat itu suka didatangi. Abah itu pernah cerita begini, habis turun dari pengajian, tiba-tiba digandeng oleh orang yang nggak beliau kenal. Pak Hasim, harusnya tadi itu ngomong begini. Nah, biar ini lebih bagus ngomongnya daripada yang seperti tadi itu kurang tepat. Sudah nggih, terus beliau pergi. Tidak memperkenalkan diri, tidak ingin kenalan juga, kemudian tiba-tiba pergi. Nah, yang seperti ini konon sudah dilalui semenjak beliau masih kecil. Didatangi orang yang tidak dikenal, kemudian memberikan nasihat terus pergi gitu saja. Nah, sehingga saya doakan mudah-mudahan semua yang di sini pernah bertemu dengan orang-orang yang soleh dan tulus yang biasa kita sebut dengan waliullah itu. Nah, ketulusan ini itulah yang harus kita jaga, Mas. Mas Isa ya. Ya, kita ini kalau bisa tulus dengan Allah, ngabdi sama Allah ya. Ngaku kalau kita ini lemah, ngaku kalau kita ini punya banyak salah. Kemudian kalau ketulusan kita kepada Al-Quran, ya kita yakinilah. Walaupun toh misalnya Indonesia belum bisa melakukan semua yang dalam Al-Quran, ya sifatnya dunia memang penuh kekurangan. Tapi setidaknya ada lah yang perlu kita syukuri dari Indonesia ini. Sehingga keyakinan kita dengan realita
ideal harus kita pegang, ya, harus kita yakini bahwa semua dalam Al-Quran itu benar, ini yang paling baik. Adapun ketika kita belum bisa mengaplikasikannya, ya gitu, kita mohon ampun lah kepada Allah. Jangan karena kita nggak bisa mengaplikasikan kemudian kita ganti itu hukum-hukum dalam Al-Quran. Kemudian setidaknya itulah bagi seperti saya orang awam. Kemudian tulis kita kepada Nabi, ya minimal kita ini ikut menyemarakkan. Kalau ada orang ngomong tentang Nabi, kita dukunglah. Minimal kita ada rasa senang, ya. Ini juga mempermudah kita nanti kalau menjawab pertanyaan kubur. Kemudian ada ketulusan kepada a'immatil muslimin, ya, para pemimpin orang muslim. Nah, di situ a'immatil muslimin nggak dijelaskan agamanya, Jadi saya nggak ingin bahas ini karena ini nanti jadi perdebatan. Betul. Tapi di situ nggak jelaskan. Ya kalau Saman bilang saya framing apakah boleh, ya itu urusan belakang. Tapi di situ a'immatil muslimin memang belum ada penjelasannya. Tentu saya tetap berdoa ya buat pemimpin saya muslim. Bagaimana cara kita ini tulus, ya kalau pemimpin kita ini benar, apresiasilah. Kalau pemimpin kita ini salah, nah baru ditegur. Gitu. Jangan karena kita ini berada di dalam posisi yang berseberangan, kemudian kita menjadi tidak objektif. Betul. Itu juga bagian dari ketulusan yang disyariatkan, ya, dan diarahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Memuji pemerintah itu bukan selalu menjilat. Akan tetapi memberikan apresiasi yang proporsional, saya kira semua orang juga suka. Kenapa? Karena kalau pemimpin itu kemudian kita pepet terus, ya bener kita salahkan, salah kita hajar. Nanti pemimpin ini kalau dia terpojok, kemudian setan mengeluarkan tangan, dia lebih suka berkawan dengan setan daripada bermusuhan dengan orang-orang yang dalam tanda kutip soleh loh. Nyerang dia mulu. Iya. Artinya memuji tidak membabi buta, menyerang pun tidak membabi buta. Iya. Nah, itu ketulusan di situ. Itu juga termasuk bagian dari ketulusan yang diarahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kita juga harus tahu potongan yang terakhir ini juga tidak kalah penting. Wa amatihim. Jadi ketulusan dengan para masyarakat. Kalau masyarakat itu memang ada yang keliru, ya harus kita luruskan. Sama dengan pemimpin, karena pemimpin itu adalah bagian dari masyarakat. Kita memperlakukan, kita adil kepada pemimpin, ya kita adil kepada masyarakat. Kalau masyarakat memang ada yang perlu untuk dikritik, ya kritiknya jangan tajam-tajam lah, sambil guyon-guyon gitu biar nggak sakit hati kan. Nah, kemudian sehingga ketulusan kita kepada pemimpin dan kepada masyarakat itu harusnya seimbang, karena pemimpin juga masyarakat juga masuk kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ya bagaimana caranya kalau jadi jangan sampai kita ini terpolarisasi bahwa orang yang di akhir zaman yang dekat dengan pemerintah pastilah penjilat. Belum tentu. Sehingga orang yang membenci pemerintah tetapi ingin cari muka kepada masyarakat, itu nggak tulus juga loh. Benar. Jadi people hero, ya. People hero itu harus tetap objektif gitu. Jadi sehingga kita ini tulusnya itu kepada Allah, ya kalau kita anggap semua sebagai keluarga, masyarakat dengan pemimpin adalah keluarga kita. Kebaikan mereka adalah kebaikan kita, ya, keburukan mereka juga bagian dari keburukan kita, oleh karena itu kita tetap bertanggung jawab memberikan keadilan yang proporsional kepada semuanya. Masya Allah. Ini konsep baru nih, maksudnya sebenarnya konsepnya mendasar, tapi banyak tidak kita sadari, Kiai, tentang ketulusan ini. Banyak yang seolah-olah mengkritik, ingin memperbaiki, tapi pun ada kepentingan di belakangnya, dan juga seolah-olah mendukung, juga ada kepentingan di belakangnya. Jadi kunci inti dari perjuangan Kiai Haji itu dasarnya itu ketulusan tadi. Iya, ketulusan. Tetapi saya ingin mengingatkan, la uzaki 'alallahi ahadan, ya. Inna nafsal ammaratun bisu. Saya tidak mengatakan bahwa abah saya punya ketulusan yang terus kemudian tidak ada keplesetnya, itu betul. Tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Tapi tentu kami orang-orang yang ditinggal wafat,
kita kan mengamalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, udkuru mahasina mautakum ya, udkur mahasina mautakum. Maka di sini saya juga ingin menyampaikan kalau misalnya bapak kami almarhum Al-Mahfurullah Abah Hasyim Muzadi ada salah dengan para pemirsa, selaku keluarga kami juga mohon maaf. Insya Allah, ya Allah, Kiai, makasih banyak. Kiai, dari kan Abah ini bergerak kemana-mana ya, maksudnya jadi di NU juga, di pemerintahan juga, dakwah beliau juga sepak terjangnya luar biasa. Tujuan dari, maksudnya inti tujuan dari perjuangan beliau yang Kiai lihat ini seperti apa, Kiai? Ya, Abah Hasyim Muzadi itu memang terlahir sebagai orang yang dekat dengan politik. Nah, kemudian digeser oleh kiainya bikin pesantren. Jadi disuruh keluar, masuk DPRD, disuruh keluar. Disuruh masuk, disuruh keluar. Mau daftar PNS, gagal. Gagalnya itu bukan bagaimana, karena waktu itu berkasnya sudah berangkat ya ke Jakarta, dibawa, Abah sendiri yang bawa. Terus ngajak kawan-kawannya 10. Ternyata ketika pengumuman hasil PNS itu 10 kawan-kawan itu lolos, Abah tidak masuk. Ternyata berkasnya ketinggalan. Ya itulah dekat. Sebenarnya dekat. Organisatoris, kemudian memang terbiasa ikuti rapat ya, kemudian beradu argumen di majelis ya, di majelis pemerintahan dulu awalnya, kemudian digeser. Pada awal jadi kira-kira defaultnya Abah itu memang ada bau politiknya. Maka dari sini kita bisa menakar perjuangannya Abah itu sebenarnya di antara agama dengan negara. Nah, kalau kita lihat di dalam teorinya Al-Mawardi ya, mudah-mudahan saya tidak keliru, kalau saya keliru mau diluruskan. Tujuan kita menata negara, siyasah syariah itu adalah hirasatuddin wa siyasatuddin dunya. Jadi menjaga agama, kemudian mengatur dunia. Nah, kemudian disinilah kira-kira inti dari perjuangan beliau. Bagaimana agama bisa diterapkan di dalam kondisi yang memang sudah Allah tetapkan ya. Seperti ini, kondisi Indonesia seperti ini, majemuk ya. Kemudian kita punya kesepakatan hidup damai di Indonesia dengan banyak agama, saling mentoleransi pilihan beragama. Jadi orang saya memilih agama ini ya, berarti ya sudah, itu pilihan kamu. Nah, sehingga kita bisa hidup damai di sini bersama-sama. Ini juga bagian dari takdir Allah, tetapi sebagai mayoritas kita tidak bisa hanya menyebelah bahwa menata Indonesia yang Masya Allah ini ya, Masya Allah sekali Indonesia. Indah sekali, damai sekali. Nah, ketika hanya fokus kepada agama, tetapi juga dunianya tidak ditata, rusak. Tapi nata dunia saja, tidak jaga-jaga agama, rusak juga. Makanya Abah Hasyim Muzadi dulu mengutip ya perkataannya Al-Ghazali, al-dinu wal mulku tau'aman. Jadi kalau agama dan negara itu seperti saudara kembar. Kalau satu terluka, ya satu lagi merasa terluka. Atau yang lebih bagus, ada sebuah quote yang saya dapat dari daerah NTB, Tuan Guru ya. Ad-dinu bil mulki yaqwa wal mulku bid-dini yabqa. Jadi agama itu ketika ditopang dengan kekuasaan, praktek agama ini nanti menguat. Mudah-mudahan ketika praktek religinya itu baik, bisa diharapkan ada potensi religiusitas per individu akan meningkat. Karena religi dengan religiusitas itu ya ada jaraknya di situ. Okay? Nah, kemudian yang kedua, wal mulku bid-dini yabqa, ketika negara itu ditopang dengan keluhuran agama, maka negaranya itu akan langgeng. Nggak gampang runtuh lah gitu. Nah, artinya berarti agama dengan negara dengan
format kita, format dunia kita berhari ini itu harus saling simbiosis mutualisme. Harus mutualis. Kita tidak seperti zaman dahulu yang tidak ada batas-batas negara. Setelah Perang Dunia, nah kita tahu bahwanya batas negara ini sesuatu yang harus kita pertahankan. Ya sudah, kita berjuang sebisa mungkin, tetapi agama harus tetap dijaga. Hirasatuddin wa siyasatud dunya. Kalau jenengan tanya apa inti dari perjuangan Abah itu. Nah, maka ketika yang terjadi kebalikannya, Abah akan merespon. Nah, kebalikannya itu berarti? Kebalikannya adalah hirasatud dunya wa siyasatuddin. La ilaha illallah. Nah, jadi ketika yang dijaga itu adalah dunianya, hal-hal tentang ya duniawi kita ya. Agamanya dijadikan siasat. Agamanya dipolitisir. Nah, beliau biasanya akan merespon. Jadi sehingga dari sini kita bisa tahu ya. Jadi saya berpikir-pikir, betul juga ya. Gitu. Jadi kadang-kadang itu urifa syai'u bididdihi. Jadi sesuatu itu akan dikenali benarnya, akan teridentifikasi logikanya ketika kita coba kita bikin mafhum mukhalafahnya. Kita bikin kebalikannya. Benar. Kenapa kok Imam Mawardi itu mengatakan siyasatuddin siyasatud dunya wa hirasatuddin wa siyasatud dunya? Karena kalau dibalik itu kacau. Kacau. Siyasatuddin wa hirasatud dunya. Nah, jadi di sini perlu kita siapkan generasi muda kita itu untuk merespon ketika idealisme hirasatuddin wa siyasatud dunya mulai bergeser ke arah hirasatud dunya wa siyasatud. Insyaallah. Jadi begitu ya kawan akhwat. Memperjelas lagi tadi hirasatuddin wa siyasatud dunya berarti menjaga agama dan mensiasatinya, mengatur dunia. Masya Allah. Artinya mempergunakan segala yang kita punya di dunia ini, kuasa, jabatan dan lain sebagainya untuk hirasatuddin. Karena dengan terjaganya agama itu diharapkan bisa juga untuk lebih mudah mengatur negara. Lah ketika negara teratur, maka lebih mudah juga untuk mempraktekkan agama. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Kalau dibalik berarti menggunakan agama untuk menjaga dunianya. Artinya agama digunakan sebagai alat dan nauzubillah. Kalau terjadi terbalik, maka satu sama lain akan merusak. Agama merusak dunianya, dunia merusak agamanya. Juga termasuk seperti itu. Agamanya nanti akan terlihat merusak negara dan negaranya akan terlihat merusak. Kenapa itu bisa terjadi ternyata? Karena kebalik. Ini konsep besar, maksudnya kayak tadi membicarakan tentang negara. Kalau kita praktekkan di konsep kecil nih bisa juga diamalkan ya. Dalam artinya kalau kita pekerjaan swasta atau bisnis kecil itu juga harusnya menerapkan konsep ini ya. Hirasatuddin wa siyasatud dunya. Artinya dalam skop yang lebih kecil. Artinya kalau kita berdagang, ya perdagangan kita gunakan untuk mencari ridho Allah. Kalau kita menjadi dokter, jangan dibalik. Kita gunakan agama yang kita punya, simbol-simbol agama untuk biar dagangan kita laku dan sebagainya begitu mungkin ya. Ya tentu itu lebih baik daripada pakai dukun ya. Benar. Tapi ya begitulah. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Amin. Hal-hal yang mudah-mudahan Allah tetapkan hati kita. Amin ya berada Allah. di jalan agama. Masya Allah. Jazakallah khair Kiai. Kira-kira Kiai, cita-cita besar Abah yang sekarang Kiai sedang perjuangkan apa Kiai? Apa ya? Cita-cita ya. Abah niku tidak pernah jujur dengan cita-cita, kemudian memaksakan cita-cita ya. Jadi kira-kira maka saya ini orang yang agak bingung ketika ditinggal almarhum.
nih kemudian kita ditinggal, terus kita mau bagaimana? Ya sudah, akhirnya kami tidak diberikan wasiat apapun. Wasiat untuk apa itu hanya Yusron, kamu nomor 1 pondok, nomor 2 pondok, nomor 3, nah baru pondok. Habis sudah. Habis, ngaten. Sehingga istri saya bilang, sudah loh ya, saya nomor 4. Berarti bahwa apa sebenarnya pondok pesantren? Pondok pesantren itu kan ikhtiar kita sebagai manusia biasa ya. Tentu kita bukan orang-orang yang maksum ya, maka pondok itu sebenarnya memberikan lingkungan yang baik untuk memantaskan diri mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang sekedar memantaskan diri. Maka cita-cita Abah niku ya pondok inilah. Jadi pondok ini kan maunya untuk mendidik kesalehan pribadi, mudah-mudahan memiliki dampak untuk memperbaiki kesalehan sosial atau memberikan warna kepada sosial kita. Sesederhana itu sebenarnya, sederhana itu Abah ya. Abah niku dengan saya kira sudah lebih matang dari saya. Kemudian Abah niku memberikan contoh bahwa beliau di usia seperti saya ini, beliau masih berguru, suka ngaji, bahkan dulu suka mondok. Suka mondok di Kiai Maimun Zubair ya. Sebulan, 2 minggu, kemudian nanti pulang. Maka ketika saya lihat ada kitab-kitabnya Abah Hasim, itu ada catatannya. Loh, Abah ini ngaji kapan ini? Nah, ternyata ada yang mungkin ngaji-ngaji hataman entah puasa atau apa. Ibu saya pernah cerita bahwa ibu itu kalau punya gelang itu kadang nggak bertahan 2 minggu. Baru punya gelang, terus saya mau mondok gitu, mau ke pesantren. Ya sudah, gelang dijual. Itu kadang-kadang kadang-kadang ibu itu juga disindir gitu sama keluarga. Mana itu baru gelang 2 minggu udah hilang. Nggak apa-apa, ini buat buat uang saku suami saya mau ngaji. Keren banget ya. Jadi ibu saya itu memposisikan ya istrinya almarhum ya, bukan hanya memposisikan diri sebagai istri yang ada di bawah suami, tapi karena memposisikan sebagai ibunya ayah saya dikasih sangu. Lah sekarang kalau ada orang tanya, Mas Yusron, kapan muncul Abah Hasim Muzadi yang baru? Saya jawab aja, ketika ada Abah Hasim lagi, saya bilang. Nah, itu para ibu-ibu, para perempuan-perempuan yang pengen suaminya pengen jadi seperti Abah Hasim Muzadi, ya harus siap berkorban seperti yang dilakukan Abah Hasim Muzadi, kan gitu gampang saja. Ada kiai siapa saja misalnya, kiai siapa di sini misalnya, Kiai Maimun Zubair. Nah, siapa yang kapan ada Kiai Maimun Zubair yang baru? Ya ketika para perempuannya siap berkorban sebagaimana bunyai-bunyai Maimun Zubair berkorban. Bener. Masya Allah. Di balik orang yang hebat selalu ada istri. Oh, yang luar biasa. Luar biasa, Masya Allah. Saya belum ini, doain. Ya Allah, amin yang terbaik. Amin. Ya Allah. Ini para pemirsa banyak nih. Promo terus. Iya, promo. Aduh ya Allah. Kayak kan berarti ngurus pesantren sekarang ya. Rata-rata milenial, anak muda berarti. Iya, mahasiswa. Di umur berapa? Mahasiswa ya? Di usia mahasiswa, kan pesantren khusus mahasiswa. Sekarang lagi pandemi gini masuk? Masuk. Jadi karena kita masyarakat homogen, jadi ya sebenarnya bisa kita atasi. Apalagi di sini sudah ada Satgas COVID yang bekerja keras ya. Bekerja keras saya bilang untuk menangani tentang keluar masuknya orang karantina, penjadwalan, kemudian bagaimana mereka harus berjemur setiap hari, kemudian dicek kesehatannya per hari, apakah itu tekanan darah, kemudian detak jantung, kemudian saturasi oksigen, itu dicek per hari. Jadi saya berterima kasih juga kepada
Satgas Covid pesantren. Masya Allah Haji, Masya Allah. Kok saya lihat lumayan luas kayak ya. Jadi santri walaupun terisolasi dalam pesantren jadi nggak merasa terguguk kayak. Ya, kamu juga memberikan kesempatan bagi yang karantina, itu misalnya pagi mereka bisa berjemur, keluar. Nggak ada yang jam 9 itu kan nggak ada yang main bola. Main bola aja dong. Oh, Aji, Masya Allah. Lebih enak itu nggak daripada di karantina. Masya Allah. Kalau di karantina pemerintah nggak usah kemana-mana. Benar. Ya Allah, ya Rabb. Kayak sebagai orang yang bertanggung jawab mendidik generasi milenial saat ini, kira-kira menurut Kiai apa himmah atau pandangan generasi milenial terhadap agama pada saat ini bagaimana Kiai? Ya, tentu yang bertanggung jawab pendidikan itu kan pertama-tama keluarga, bukan saya ya. Ya, jadi pendidikan saya ini kalau boleh ngaku Mas Isa, saya ini dulu lahir di dalam keluarga yang para santri, ayah ibu saya santri maksud saya. Kemudian saya tumbuh di pesantren, tetapi karena saya itu sekolahnya sekolah negeri, begitu ya, pendidikan agamanya kurang, maka saya sendiri tidak punya filosofi hidup. Saya mau apa, jalan aja, kata. In ahsanu wa in asa'u kan begitu kira-kira ya. Jadi ima'ah begitu. Ya, orang maunya begini kita ikut, orang yang begitu kita ikut. Nah kemudian saya pernah di titik itu. Pada usia SMA saya masuk pesantren, kantor ya. Kemudian ketika saya masuk, saya mendapatkan, saya hidup harus seperti ini. Saya punya role, saya punya filosofi. Saya itu senang sekali ternyata agama itu penting. Lah, ketika saya pernah berada di titik seperti ini, kemudian berada di titik satunya lagi, maka saya bisa lebih mengerti bagaimana apa yang dirasakan anak-anak muda yang belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang agama. Saya merasakan keresahan mereka. Ya, tentu kalau orang dari awal itu sudah soleh betul itu ya, tentu itu hal yang perlu perlu disyukuri ya. Orang kok sudah terus privilege ibaratnya. Privilege. Nah, tapi karena saya pernah berada di titik mereka, maka saya merasakan sebenarnya apa sih yang diinginkan. Maka pendidikan generasi milenial ya, itu kita pertama harus mampu menemukan masalah, lah baru kita carikan jawaban di agama. Bagaimana kita bisa menjadi pendidik agama yang solutif, sedangkan masalah saja tidak bisa kita identifikasi. Itu kalau sudah nulis skripsi pasti ditolak pembimbing itu, nggak bisa mengidentifikasi masalah kan, ya kan? Ini masalahnya apa kan, mestinya begitu. Maka di dalam pendidikan agama harusnya berbasis masalah. Ketika masalah sudah teridentifikasi, maka kita carikan solusinya. Nah, jadi di sini harus ada upaya dialog yang vulgar. Vulgar itu bukan dalam konotasi negatif, artinya belak-belakan. Sebenarnya kamu itu mau kemana sih? Kamu mau hidup mau ngapain? Menurut kamu gini-gini ini baik apa tidak? Nah, kita coba kenalkan agama itu sesuai dengan keresahan yang mereka rasakan. Jangan hanya kita menawarkan agama ya dengan sesuatu yang nggak mereka butuhkan. Nah, maka ketika ditanya kitab hikam, yang mana kitab hikam itu adalah inspirasi nama pondok Al-Hikam ini, untuk siapa? Untuk orang-orang yang sudah usia lanjut sebenarnya. Untuk orang-orang yang mahasiswa saja itu dikasih kitab hikam sebenarnya nggak terlalu paham. Karena dia belum mengalami hidup, baru mulai. Orang-orang yang sudah mau pensiun itu ngaji kitab hikam itu baru menemukan, karena dia pernah terbentur, dia pernah benjol ya, dia berjalan terbentur, ya, terantuk kepalanya, nyungsep kadang-kadang ke tanah. Ketika dia sudah babak belur, terus dia lihat kitab hikam, oh iya bener, kenapa nggak saya baca kitab ini dari dulu? Jadi kitab ini untuk usia lanjut. Nah, sehingga
ada segmentasi ilmu pengetahuan, termasuk dari ilmu agama. Mana yang harus diberikan ilmu ini kepada usia begini, mana ini. Tapi base-nya base value. Jangan base base politik. Misalnya gini. Ada sebuah saya pernah lewat TK. TK itu ada running text, tulisannya itu ganti presiden. Iya, ajib sekali. Saya tidak mempermasalahkan tentang ganti presiden. Pilihan kita memilih presiden itu hak. Tapi harusnya di dunia pendidikan itu yang ditanamkan adalah value-nya, bukan siapanya. Karena siapapun yang dipilih manusia juga kan, ya kan, punya kurangnya juga kan. Nah, maka bagaimana pemimpin yang baik? Harusnya pemimpin yang baik yang begini. Jadi kriteria. Sehingga yang harus diajarkan di sekolah itu bukan tentang siapa, tapi juga tentang apa dan bagaimana mengaplikasikannya. Jadi by value. Maka di sini saya ikut Pondok Pesantren Gontor ya. Di sini pesantren. Misalnya ayah saya punya pilihan presiden. Tapi stiker pilihan presiden tidak boleh ada di pondok saya. Copot, saya bilang. Kenapa Ustaz? Copot. Karena kita ini pendidikan harus ngomongin value, ngomongin nilai, jangan ngomongin siapa. Sehingga kalau ngomongin siapa, perdebatan tidak akan pernah usai. Tapi kalau ngomongin value, kita berbeda pendapat pun, kita tetap bisa ketemu karena di sini ada value plus, ada minus, di sini ada value plus dan minus. Kita tahu mana bisa saling mengisi satu sama lain. Insyaallah, ikhwan akhwat, mungkin kita jeda sebentar ya Kiai, barangkali jeda lagu sebentar. Baik. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Ikhwan Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama saya Salkaf di Sahur bersama tokoh, dan kali ini tokohnya bersama Kiai Haji Muhammad Yusron Sidki. Masya Allah, jazakumullah khairan jazak Kiai. Tadi sempat ambil ilmu banyak sekali. Dan terakhir membuat saya kaget luar biasa loh Kiai. Bagaimana berarti Abah itu tidak mendoktrin anak-anaknya ya. Tergambar bahwa Kiai tadi baru ada klik mau ngambil ilmu agama tuh pas SMA. Dalam artinya kan dari awal nggak ada paksaan berarti dari Abah buat Kiai ambil ilmu agama atau bagaimana Kiai? Iya, itu sebenarnya perdebatan saya tahu ya. Bahwasanya waktu diskusi ibu dengan Abah itu kapan masukkan Yusron ke pondok. Nah, di sini saya ingin memberitahu juga bahwa saya 6 bersaudara, tidak semuanya masuk pondok. Tidak semuanya masuk pondok. Ada yang cocok dan yang tidak. Ya kita syukuri sajalah, kita syukuri. Kadang-kadang yang membuat anak tidak mau masuk pondok itu karena dibanding-bandingkan dengan kakaknya yang sudah masuk pondok. jadi tertekan, tidak dorongan sendiri. Gitu ya. Gitu. Jadi tidak usah dibanding-bandingkan. Waktu itu perdebatannya sebenarnya setelah ketika saya SD ataupun lulus SD. Mungkin ibu dengan abah itu lagi diskusi. Yusron ini akan ditawar masuk pondok pesantren kapan? Ibu saya bilang nanti saja kalau sudah besar. Mungkin karena sayangnya ibu ya. Akhirnya saya itu ditanya waktu SMP ya atau awal SMP enggak, masih SD. Malam-malam saya masih ingat jam 9 malam. Kamar ibu sudah gelap. Saya dipanggil. Yusron masuk ke dalam, ditimbal ibu, dipanggil ibu. Saya waktu masuk itu kemudian ditanya. Waktu saya dengar sekali bahwasanya ibu saya itu habis nangis. Kemudian tanya saya, Yusron, kamu mau masuk pesantren? Kamu pingin jadi dokter? Ilmu agama? Redaksinya begitu, redaksinya. Ini tanpa bukan kok dokter lebih baik daripada profesional, tidak. Tapi pertanyaan begitu, pingin jadi dokter. Tapi jadi apa? Atau mau masuk pesantren?
Ya tentu saya anak terakhir ya, sayang sekali kan sama ibu. Ya bagaimana baiknya? Kalau mau masuk pesantren nggak apa-apa, nggak apa masuk pesantren. Kapan kamu masuk pesantren? Lulus SD apa lulus SMP? Saya bilang ya mungkin lulus SMP lah. Oke. Sehingga mulai dari kelas 2 kelas 2 SMP itu saya sudah dititipkan setiap hari Ahad pagi itu saya ngaji kitab, belajar bahasa Arab, nulis gitu ya. Karena untuk masuk Gontor butuh bisa baca Quran, kemudian bisa nulis Arab, Imla. Jadi persiapannya sudah mulai kelas 2. Jadi di sini sebenarnya kalau kita tidak mondok itu tetap saja kita harus nitipkan anak-anak kita ini ngaji privat kepada ustadz. Iya. Ngaji kitab, kemudian ustadznya bisa kita percaya. Ustadznya waktu itu Ustadz Munif ya. Wah, itu Ustadz Munif ini saya setiap kalau ada ilmu agama yang bermanfaat, saya bisa bahasa Arab, saya yakin jarinya ke beliau. Ajib. Ngajar apa Ustadz Munif pada saat itu? Ngajar dulu itu kitab Nasoihul Ibad. Waduh, saya dapat pencerahan luar biasa, kitab Nasoihul Ibad. Nah, tentu jarinya kepada ibu ayah saya lebih gede. Bukan hanya ngajari saya, tapi ngerawat saya, biaya saya. Tidak pernah diarahkan, tidak pernah dipaksa, tapi diarahkan. Sama juga nikah gitu, nggak dipaksa, cuma ditawarin. Mau nggak mau, ganti orang, artinya ganti pilihan. Ini mau nggak? Jadi nggak, kamu harus nikah dengan ini, nggak juga. Jadi tidak otoriter, tapi diarahkan. Nah, ketika abah itu mungkin secara lisan tidak mengarahkan, maka secara amal beliau mengarahkan. Bahwasanya begini loh caranya hidup, begini loh caranya untuk menghindari jebakan-jebakan gitu, jebakan-jebakan gitu. Jebakan-jebakan. Contoh misalnya gini, ada pejabat, ini pejabat mau datang ke sini, Seron. Nah, terus gimana, Pak? Enggak saya terima lah. Kenapa nggak terima, Pak? Pejabat. Siapa tahu dapat nasihat. Enggak. Karena pejabat ini kalau datang ke rumah saya, itu orang pasti menyangka saya sudah diamplopin. Waktu itu gitu. Nah, padahal belum tentu saya terima. Nah, daripada saya nanti dia datang sini, saya nggak nerima amplop, masih nerima amplop, mending saya nggak terima di pondok. Jadi ada hal-hal yang jenaka sebenarnya. Nah, beliau ngajarkan secara secara gitu ya. Gitu. Jadi tentang prioritas itu beliau ngajarkan, tapi eksplisit. Implisit. Contoh misalnya ketika itu saya baru pengantin baru, kemudian istri saya itu di Jogja kan, masih koas. Dokteran. Nah, setiap kali saya berangkat itu saya habis 1 juta. Wah, itu saya kan baru pengantin baru, setiap kali ketemu setiap 2 minggu saya habis 1 juta kan. Ya gimana kalau kita menghemat? Kemudian ketika itu saya naik kereta, tiba-tiba saya salah makan terus saya sakit. Saya tuh lemas, di Jogja sakit, kemudian murah ini sakit. Nah, ketika saya sakit itu landing bareng Abah. Kemudian Abah bilang begini, kamu itu sukanya hanya mikir murah apa enggak murah. Coba sekarang kamu sakit, terus yang ngatur pondok siapa? Yang rawat pondok siapa? Akhirnya pondok terlantar gara-gara kamu hanya pingin nyari murah, nyari hemat. Itu keliru. Di situ Abah ngajarkan prioritas. Ada hal-hal yang lebih prioritas hanya sekedar uang. Di situ Abah mengajarkan mahal dan murah. Mahal dan murah itu sebenarnya apakah tentang nominal? Tidak. Mahal dan murah itu sebenarnya tertakar dari berapa cost feedback yang kita dapatkan. Kalau feedback yang kita dapatkan lebih besar daripada cost yang kita keluarkan, maka itu murah. Kemudian ketika cost yang kita keluarkan lebih besar daripada feedback yang kita dapatkan, maka itu mahal. Buktinya, jelas nih buktinya. Saya pernah nanya orang-orang, Bapak Ibu sekalian, uang 100 juta mahal apa murah? Mahal. Sepakat ya? Oke, sekarang saya tanya.
Kalau ada tanah di pinggiran jalan ini 1 hektar 100 juta, murah apa tidak? Murah. Kok nggak konsisten? Saya bilang. Mereka juga bingung. Iya juga ya, kenapa kok kita bilang? Katanya 100 juta mahal. Ternyata 100 juta murah. Kenapa kok Anda bisa berubah? Ya karena murah. Bukan. Bukan itu jawabannya. Murah mahal itu adalah tentang feedback. Perbandingan antara cost dengan feedback inilah yang sebenarnya yang harus dibandingkan. Ketika lebih berat feedbacknya daripada cost-nya, maka itu adalah hal yang murah. Nah, jadi kalau kita mikirnya nyekolahin anak, mondokin anak, ngajiin anak, ya, mendorong anak untuk punya kemampuan intelektual lebih, ya, ngajak mereka sosial, ngajak mereka berderma dan sebagainya, itu ngabisin duit loh. Ingat feedback yang kita dapatkan. Kalau kita ternyata mengeluarkan itu feedbacknya bagus, ya lakukan. Tapi kalau kita mikirnya uang aja, anak nih dilesin, anak nih ngaji sama ustadz nih, anak ini ngaji nih di total gede banget ya 1 juta misalnya. Ya kita mikirnya 1 juta doang. Coba kita lihat nanti kalau anak ini agamanya bagus, baktinya sama kita juga bagus. Anak ini sosialnya bagus, maka sosialnya nanti kepada masyarakat dia punya nama. Dia justru akan menjadi penyubur sosial, ya, punya empati. Empati lebih mahal daripada sekitar 1 juta kan? Betul. Nah, jadi dari situ Abah mengajarkan juga tentang skala prioritas. Ternyata bagi Abah merawat pondok pesantren jauh lebih mahal daripada sekedar 1 juta saya berangkat untuk jenguk saya dengan pilihan kereta yang lebih murah, mungkin hanya murah 200.000. Kamu udah murah berapa sih kira-kira gitu ya? Benar. Lebih murah 200.000 transportasinya. Tetapi yang dikorbankan pondok, kamu korbankan 200.000 dengan pondok itu tidak sebanding. Nah, disitulah sebenarnya ada pendidikan secara implisit, ya. Nah, kita harus mendidik anak-anak kita, generasi milenial, sebenarnya apa yang paling mahal bagi dirimu? Apakah uang? Punya uang miliaran, masuk penjara? Pada akhirnya kita tahu bahwa kebebasan itu mahal harganya. Kalau kita saja sudah keliru menanamkan kepada anak kita mana mahal dan mana murah, maka anak itu pasti akan hidup dalam disorientasi. Nah, dia akan tidak tahu mana yang mahal dan mana yang murah. Tapi kalau kita dengan kontrol agama tahu mana yang berharga, mana yang tak berharga, mana yang penting, mana yang lebih penting, dan mana yang paling penting, sebenarnya pendidikan kaum milenial mereka harus tahu skala prioritas ini. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil pelajaran dari Kiai Haji Hasyim Muzadi pada hari ini. Juga pandangan-pandangan Kiai Haji Muhammad Yusron sekarang. Udah jangan bilang saya Kiai lah. Mudah-mudahan bisa terus berbagi bersama amin. tradisi Kiai, Masya Allah. Kawan-kawan main kayak Cibubur, Insya Allah. Ketemu sama ikhwan akhwat sekalian, Insya Allah. Insya Allah. Makasih banyak Kiai. Sama-sama. Jaza atas ilmu yang dibagi. Mudah-mudahan almarhum diberi ketenangan di sana, diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir barangkali kirim Fatihah buat beliau, Kiai. Iya, terima kasih diberi kesempatan. Mari saya mohon para pemirsa berkenan untuk mendoakan al-maghfurlah ayah saya, Abah Hasyim Muzadi. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, kemudian Allah terangi kuburnya sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah mudahkan nanti beliau menghadap Allah dan kita semua. Kita doakan mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat, dapat keluarga yang baik, anak-anak yang baik, rezeki yang murah, bukan rezeki yang bermasalah. Kemudian kita menghadap Allah dengan rasaan cinta, rasa optimis bahwa Allah niki akan mengampuni kita. Kalau kita punya dosa, kita tahu bahwasanya Allah tidak akan bosan mengampuni kita selama kita tidak bosan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Amin. Jazakumullah khairan jazaa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ikhwan akhwat, saya Salka bersama Atep dan juga Ondi dan Anis Mualim di meja operator. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.